Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia sejak ribuan tahun belum Masehi. Di India telah berkembang tersebut adalah bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1500 SM, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke mana? Lembah Sungai Indus. Agama Hindu-Buddha bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. 3 dewa utama yang dipuji oleh masyarakat Hindu-Buddha adalah Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta. Yang kedua Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pelindung, dan Dewa Siwa, Dewa Pembinasa. Ketiga dewa itu dikenal dengan sebuah Trimurti. Kitab suci agama Hindu-Buddha adalah Weda. Weda ini tersedia menjadi 4. Yang pertama, Weda berisi puji-pujian terhadap dewa. Sama Weda berisinya nyanyian suci. Yajurveda berisi mantra-mantra, dan Atharva Weda berisi doa-doa untuk Brahmana, pengobatan maksud. Jadi kaum Brahmana bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan. Kasta Kshatriya merupakan kasta yang bertugas menjalankan pemerintahan. Golongan raja, bangsawan, dan prajurit masuk dalam kelompok kasta Kshatriya ini. Kasta Waisya merupakan kasta dari rakyat biasa, yaitu para petani dan pedagang. Adapun kasta Sudra adalah kasta dari golongan hamba sahaya atau para budak. Sementara itu golongan Pariya merupakan golongan yang tidak menerima dalam kasta masyarakat Hindu. Sejarah agama Hindu ini berkembang di kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya di Dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Asoka. Kemunculan agama Hindu tidak dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti Padayupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi, berarti agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori itu adalah sebagai berikut. Teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di kaum Brahmana. Yang kedua, teori Kshatriya menyatakan bahwa penyebaran Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Kshatriya. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu. Teori Waisya menyatakan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya. Para penyebaran pengaruh Hindu itu terdiri atas para pedagang dari India. Yang terakhir, teori arus balik menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Mereka mula-mula diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar Hindu. Setelah menguasai ilmu tentang agama Hindu, mereka kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh Hindu di Indonesia.
Dari keempat teori itu tentang penyebaran agama Hindu ke Indonesia tersebut masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Kaum Ksatria dan Waisya tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Weda, sementara kaum Brahmana tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu walaupun mereka dapat membaca kitab suci Weda. Kaum Brahmana pun memiliki pantangan menyeberangi laut. Yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia datang belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu. Kemudian mereka lah datang yang menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. Penyebaran ini menjadi lebih efektif karena orang-orang Indonesia jauh lebih memahami mengenai kondisi sosial, adat, dan budaya negerinya sendiri. Kerajaan awal Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Di daerah Muara Keman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdirilah kerajaan pertama di Indonesia pada tahun 400 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara sehingga baik untuk kegiatan perdagangan. Sungai yang cukup besar tersebut masih ramai oleh lalu lintas air sejak masa praksara hingga sekarang. Salah satu dari Lupa diterangkan bahwa Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai 3 anak dan yang terkenal adalah Mulawarman. Prasasti Lupa menunjukkan bahwa pendirian Lupa sebagai Raja Mulawarman. Beliau dipastikan seorang Indonesia asli, Kudungga, bukan pendiri kerajaan, tapi anaknya yang bernama Aswawarman. Hal tersebut dalam Wamiskerta atau pendiri keluarga diperkirakan Aswawarman lah yang sudah menganut Hindu secara penuh, sedang Kudungga belum. Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, para ahli meyakini letak pusat kerajaan Tarumanegara kira-kira di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Dari namanya, Tarumanegara dari kata lain adalah Taruma, mungkin berkaitan dengan Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Kebanyakan ahli yakin kerajaan ini pusatnya dekat Kota Barat.